Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menuju pembahasan wasiat untuk para penuntut ilmu, yang mana penuntut ilmu, talibul ilm, itu memiliki hajat dan kebutuhan. Waalaikumsalam. Apa? Hujan. Oh ya, jazakallah khair. Tadi dengan salam. Hujan. Allahumma sibban nafi'ah. Gerimis ya? Alhamdulillah. Talibul ilm ikhwan selalu butuh nasihat dan wasiat. Nasihat dan wasiat. Seorang yang dia ingin selamat, maka dia butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, membutuhkan fawaid, membutuhkan masukan, nasihat untuk kalbunya, sehingga dia tetap teguh untuk menuntut ilmu, tetap teguh dalam menjalani hidup di atas sunnah dan tauhid, di atas tauhid dan sunnah. Maka wasiat-wasiat itu penting untuk diperhatikan. Hajat kita menuntut ilmu di keseharian itu adalah hajat yang sampai ke level darurat. Bagi yang betul-betul membutuhkan ilmu dan semangat untuk mencari ridha Allah, jangan tinggalkan seorang talib jangan meninggalkan sehari tanpa mereguk faedah dan ilmu, sekalipun ia telah mengetahui apa yang dia dengar atau dibaca. Karena ilmu itu kadang-kadang didapat setelah berulang kali membaca faedah baru. Sebagian dari fuqaha membaca kitab Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai berulang kali, sampai ada yang berpuluh kali. Dan kata ahli fikih ini, setiap aku membaca kitab Ar-Risalah dengan bacaan yang diulang, selagi itu aku mendapatkan faedah tambahan yang belum pernah aku dapatkan di pembacaan sebelumnya. Ini baru kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab pertama di bidang usul fikih, sebagaimana diklaim oleh kebanyakan dari ulama. Bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Al-Quran? Maka jauh lebih dari itu. Kalamullah al-mu'jiz yang tidak mampu ditandingi, tidak mampu satupun dari kalam bashar makhluk untuk menandingi dan menyamai kalam Allah Azza wa Jalla. Antum membaca satu surat, misal antum membaca satu surat At-Tariq, misal itu setengah halaman. Membaca sekarang dan membaca esok hari, membaca setiap hari dan membaca seterusnya, itu akan selalu ada makna-makna dan kebaikan yang ada di qalbu antum. Dari wasiat untuk menuntut ilmu, terutama dari Al-Quran, Masya Allah itu memang tidak semua orang bisa beristinbat dan mengambil faedah dari ayat Al-Quran, tapi dia bisa merefleksikan hidupnya dengan
kalam Allah Azza wa Jalla dan kandungannya. Ada di belakangan waktu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah, beliau belakangan ini baru mulai kajian di Masjid Nabawi beliau, kajian kitab Dalilul Talib, karya Syekh Mar'i karya Imam Al-Mar'i Al-Qarami, Mar'i Al-Qarami rahimahullah, salah satu ulama fiqih Hanbali. Ini kitab mazhab Hanbali, kitab fiqih. Beliau sudah sampai di Kitabun Nikah. Ini sudah berlarut dari beberapa tahun belakangan kajian kitab Dalilul Talib, kitab An-Nikah, dan beliau sampai di pembahasan Asyurut fin Nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Bukan di masalah itu yang Anda pengen ungkap, tapi setelah materi disampaikan selesai, kemudian ada sesi tanya jawab. Dan di antara kertas yang dibacakan oleh qari, kaifa al-jama' baina ta'allum fi al-ma'had fi al-kulliyah, maksudnya kuliah wa at-ta'allum fil masjid. Ini bahasa kita, gimana ini seorang mahasiswa nih, kayak mahasiswa Madinah UIM, bertanya secara kertas, bagaimana caranya mengkompromikan antara belajar di UIM, ya, Madinah, Universitas Islam Madinah, dengan belajar di Masjid Nabawi. Karena antara UIM dengan Masjid Nabawi ada jarak, harus pakai bis atau pakai kendaraan, nggak bisa jalan kaki, itu terlalu jauh. Tapi itu makan waktu juga, ya. Karena pelajaran di Masjid Nabawi itu ba'da subuh ada, ba'da asar ada, dan ba'da maghrib, biasa begitu. Dengan ulama dan masyayikh yang berbeda-beda. Bagaimana mengkompromikan itu? Ya. Artinya fulan ini mahasiswa punya kesibukan di UIM, ya. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan putra-putra kita sebagai tulabul ilm yang bisa belajar di kota Nabi. Amin, Allahumma amin. Dan antum bisa tahu ikhwan, para ustadz kita yang lulusan UIM, mereka memiliki ilmu yang tinggi. Enggak semua anak UIM tuh ilmunya tinggi, ikhwan. Ya, karena Ana punya banyak kenalan, Ana punya adik juga lulusan UIM, Ana punya ipar juga lulusan UIM. Alhamdulillah punya ilmu, tapi melihat teman-temannya enggak semuanya, ikhwan. Lulusan itu kemudian meneruskan ke jalur ilmu, enggak semuanya. Biasanya yang betul-betul jadi ustadz, benar betul maksudnya punya ilmu, itu biasa yang dulu di UIM itu benar belajar. Bukannya yang nyambi-nyambi travel, ya. Maka ustadz afwan nih, ustadz yang nyambi-nyambi travel ketika lagi belajar UIM, itu antum nggak bisa belajar dari mereka. Ilmunya ilmu umroh saja sama haji, udah itu aja antum belajar itu aja sama mereka. Tapi ilmu tentang manhaj, fikih lebih luas nggak bisa, karena mereka udah fokus di mana, terpecah dengan fokus penghasilan, ya. Nah, taib, biasa yang jadi ustadz benar-benar berilmu itu yang fokus belajar. Yang kalau di duha sampai siangnya itu belajar di kampus, ya, bersama para ulama. Dan mulai asar atau mungkin mulai maghrib atau subuhnya itu ke pelajaran masyayikh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu biasa jadi itu. Jadi benar-benar jadi ustadz beneran itu biasa. Ulama itu insyaallah. Dan itu ustadz kita rata-rata gitu. Ustadz sunnah yang lulusan UI yang memang berkibar itu insyaallah. Ya seperti itu dulunya. Yang terefleksikan kemudian di ilmunya sekarang. Gitu loh. Ya, terlepas dari fitnah-fitnah yang terjadi di masa sekarang, dari fitnah harta dan seterusnya. Nah, ini mahasiswa ini bertanya seperti itu. Bagaimana mengkompromikan, menggabungkan antara belajar di UIM dengan apa? Di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ini adalah suatu tantangan yang tidak mudah bagi mahasiswa untuk menggabungkan itu. Karena banyak yang kemudian malas. Ya gagal, ya udahlah, yang penting kuliah di UIM, pulang bawa jasa UIM dan lulusan Madinah gitu, banyak yang seperti itu, ya.
lakulah gitu di pesantren dan mentalnya seperti itu, bukan untuk menjadi ulama, bukan. Tapi ini seperti pengen jadi ulama. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili, wallahi antum ketika jujur pada Allah Azza wa Jalla dengan ikhtiar antum, Allah Ta'ala akan memberikan antum taufik. Dan waktu pasti akan ada. Ya, ini juga senafas. Ana bukan mengkomparasikan dengan Syekh Sulaiman, beliau tentu jauh di atas ana. Tapi ana udah berkali-kali ikhwan, di majlis manapun, dalam case seperti ini, seseorang ketika dia jujur pada Allah soal waktu untuk menuntut ilmu, wallahi selalu akan ada. Maka segala alasan kesibukan itu tuh nggak ada alasan penuntut ilmu sesibuk apapun antum. Hatta antum bekerja dimanapun antum, menuntut ilmu itu akan selalu ada waktu harian. Impossible antum kalau misalnya mengatakan ana full kerja. Dia Syekh Sulaiman mengatakan, antum tidak mungkin 24 jam ada di kampus. Pun tidak mungkin juga antum 24 jam ada di Masjid Nabawi. Tapi ketika antum jujur dalam membagi waktu untuk menuntut ilmu dan betul-betul antum memanfaatkan waktu, Allah pasti akan sediakan waktu buat antum menuntut ilmu, itu pasti. Ya, apalagi sekarang udah ada kendaraan, dipermudah insyaallah. Maka akan ada waktu dan kesempatan. Ya. Makanya sampai sekarang ikhwan, siapapun yang beralasan udah mundur dari majelis ta'lim manapun dengan alasan dia udah sibuk dengan keluarga dan juga sibuk dengan urusan kerja, ana akan bilang kadzabta. Ana akan bilang gitu. Antum telah berdusta. Minimal antum dusta pada ana lah. Selagi antum enggak bisa berdusta pada Allah. Karena enggak mungkin Allah Ta'ala memberikan antum nikmat nuntut ilmu, kenal manhaj salaf, kemudian Allah Ta'ala jadikan antum enggak punya waktu, melainkan itu adalah antum sendiri. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah kenikmatan suatu kaum sampai dia merubah kenikmatan itu sendiri yang dia rubah dengan maksiat, dengan mindset dia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah apa-apa pada suatu kaum, melainkan mereka dulu yang mengubah hal tersebut dengan maksiat mereka. Ya. Juga di surat Al-Anfal kata Allah Azza wa Jalla, dzalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat 53. Ya. Sesungguhnya, dzalika, begitulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha, tidak akan mengubah ni'matan an'amaha, satu nikmat. Nikmatan di sini mutlak. Ya, atau bisa juga umum karena dalam konteks nafi. Ini yaitu nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Jadi nakirah ni'matan, satu nikmat, apapun nikmat itu, Allah tidak akan ubah nikmat tersebut. Ya, yang Allah berikan nikmat tersebut Allah tidak akan ubah ala qaumin, atas suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka lah yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka dari istiqamah diubah dengan maksiat, diubah dengan kebid'ahan, diubah dengan kesyirikan, diubah dengan mindset yang buruk, diubah dengan suudzon pada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala ubah nikmat tersebut menjadi sudah tidak ada lagi, khalas. Ya. Itu kita sendiri yang ubah, ikhwan. Maksudnya dengan izin, dengan takdir Allah, ya kita yang ubah. Dan ini yang terjadi di Bekasi, ikhwan. Antum lihat di Bekasi. Dekat sini ada apa? Mungkin ada Assalam Jaka Sempurna, sah? Enggak? Dekat enggak sini? Di mana ya? Ya benar kan, sana ya. Assalam Jaka Sempurna. Ya, ini Anda enggak mengatakan di situ kajiannya sunnah semua. Kadang-kadang ada yang sedikit-sedikit rada-rada. Kemudian sananya lagi ada masjid besar. Bukan yang Al-Ihsan. Al-Ihsan itu udah khalas, sana enggak rekomendasi. Sana lagi apa? Masjid besar itu apa ya? Yang gede itu, yang ada sekolahnya. Al-Azhar ya. Taib. Itu kadang-kadang ada tabligh kabar usaha sunnah, kadang. Enggak tahu sekarang. Sana lagi jalan sedikit ada ICB, ya enggak? Islamic Center Bekasi, benar enggak? Taib. Itu sebelum pandemi, antum perhatikan ya, kawan. Jadwal kajian itu sering berputar situ tuh. Enggak? Ya enggak? Di weekend. Sabtu atau Ahad. Ya, misalnya
siang atau duha ada tabligh akbar, atau mungkin siangnya atau mungkin sorenya. Itu di ICB juga berputar di situ. Bahkan Islamic Center Bekasi dalam hari Sabtu atau Ahad itu kadang-kadang bisa ada 3 kajian atau 4 kajian berturut-turut itu. Duha ada, zuhur ada, asar ada, atau mungkin kalau maghrib mungkin ada. Itu dulu sebelum pandemi antum makanya itu membludak itu orang-orang situ. Anak sampai pernah isi kajian tematik di Islamic Center Bekasi, itu yang hadir bisa lebih dari 1000 ikhwan dan akhwat, digabung 1000. Rata-rata muda-mudi. Sekarang antum lihat kemana mereka hijrah, mana mereka hilang, banyak mereka hilang. Antum lihat ICB nggak kayak dulu, beda, nggak kayak dulu. Maksudnya nggak kayak dulu, kuantitasnya udah nggak kayak dulu. Paling majlis taklim yang di situ paling siapa majlis taklim Al-Kautsar atau apalah yang ya mungkin hadirin nggak sebanyak dulu, nggak bisa sebanyak dulu. Syuf kemana? Where are they now gitu loh. Kemana mereka pergi? Hilang. Ini gejala yang dekat sama antum loh, Jati Bening. Ana sekarang orang Bekasi sih. Dulu waktu itu ana orang Jakarta. Mungkin karena sering ngejek Bekasi akhirnya ana dihukum di Bekasi. Iya. Ala kulli hal ini nikmat di Bekasi minna masyaallah. Antum perhatikan dekat daerah antum ini. Ya, gejala yang masyaallah. Thalabul ilm banyak hilang. Ya, dulu tuh muda-mudi tuh banyak banget beneran di Bekasi ini, subhanallah. Anak sampai masyaallah bahagia sebenarnya. Cuman walaupun banyak tematiknya tapi ala kulli hal banyak mulai hijrah alhamdulillah. Sampai anak suatu ketika dari al-Islam Jaka Sampurna Assalam, anak isi kajian tentang masalah penuntut ilmu ketika seperti ini model kajiannya, motivasi penuntut ilmu ba'da zuhur waktu itu. Kemudian ba'da asar itu ada kajian anak di Islamic Center Bekasi. Itu, ada naik motor Supra ketika itu, dan saat itu nggak bawa kameramen. Ketika itu putra belum lahir. Emang kelihatannya belum lahir sih, tapi udah ketika itu udah ada Hayyun Nur Yurzak, udah hidup dan diberi rezeki oleh Allah ketika itu dia. Nah, itu ada di di Assalam Jaka Sampurna. Ya, habis kajian ya kawan, habis kajian siang makan sedikit, kemudian Anda jalan ke daerah ke ICB itu, naik motor. Dan sempat pula di jalanan beberapa kali terjadi, tapi pernah sekali itu sampai ada kehujanan di jalanan. Kehujanan, masih ingat Anda basah kuyup ketika itu sampai di ICB. Dan nggak bawa baju ganti, pakai sarung. Ya, dan itu ketika itu Anda sarungnya mahal. BHS harga 1 juta sekian. Nah itu kuyup kemudian. Itu sampai Anda gini-gini sarung Anda sendiri di lantai berapa itu, pokoknya yang kosong, bagian kosong ada. Itu sampai ada jemaah yang dia nganterin istri untuk kajian siang. Itu jemaah ngeliat anak, dia nggak tahu kok anak ustad, nggak tahu. Saking ngeliat anak itu udah kayak bukan ustad penampilannya, karena udah cemong-cemong gitu. Itu anak masih ingat wallah. Ya sampai soal dinginnya, kemudian kebasahan, kuyup semua nggak bawa baju ganti. Dan Allah balas kemudian sorenya dengan adanya jemaah yang sampai banyak sekali, masya Allah. Itu yang terjadi. Kadang anak dari Jaka Sampurna itu atau dari mana jalan menuju ICB untuk kajian sore, ba'da asar bahkan kajiannya itu ba'da asar ikhwan. Itu ada ikhwan akhwat banyak sekali yang mereka jalan dari tabligh akbar di Al-Azhar, itu jalan kaki menuju Islamic Center Bekasi. Jalan kaki mereka. Anda lihat banyak ini ikhwan sunnah semuanya. Cingkrangan muda-mudi. Subhanallah. Sekarang antum nyari pemandangan kayak gitu, kata orang tua zaman dulu, iris kumis kucing. Nggak ada. Karena orang tua zaman dulu tuh yang Betawi kadang-kadang gitu. Kalau emang ada, iris kumis kucing. Tuh. Ya. Nah, nggak susah nemuin. Sof, ini perubahan yang seperti ini berarti apa? Penuntut ilmu zaman sekarang ini banyak yang butuh motivasi. Ya. Karena setelah pandemi, ketika pandemi, itu beberapa asatidzah kita mulai pakai YouTube. Mulai betul-betul hingar-bingar kajian-kajian YouTube. Itu ada keberkahan tersendiri, tapi ada efek samping. Ya. Bahkan kemudian HSI digencarkan. Ada keberkahan tersendiri, tapi ada efek samping. Akhirnya mulailah yang muda-mudi ini yang sangat melek dengan multimedia, daripada gue capek-capek ke majelis, ya mendingan ya apa? Ya udah di online aja. Coba lihat sekarang usia antum tua-tua Pak, antum tua Pak. Coba lihat yang muda, siapa di antara kita yang paling muda? Ada nggak dia bawah 30? Nggak ada. Mana anak-anak muda? Paling Pak Husni doang di bawah 30. Itu juga konon katanya. Mana coba Pak? Coba lihat sekarang, coba Sof lihat ya, lihat.
Susah kita nyari anak-anak muda yang mentalnya itu mau ngaji lagi sekarang tuh beda. Ya kan? Di sini Pak Husni doang yang di bawah 30. Iya. Di mana? Iya. Iya. Masya Allah. Iya begitu. Online itu pun mungkin sambil ngapain gitu, ya kan nggak fokus. Tapi Pak Husni kok nggak Anda lihat di sana Pak? Karena di bawah 30 ya. Iya. Subhanallah, ternyata Gen Z juga ini Pak Husni ini ya, Masya Allah. Itu hal kayak gini Pak, akhirnya ikhwan. Mungkin nggak semua dai menangkap fenomena ini. Tapi ana perhatian dengan fenomena ini. Cuman gimana mengobatinya susah karena udah zamannya seperti ini. Tapi ya ana ungkap di beberapa majelis hal-hal seperti ini sebagai tanbih dan wasiat untuk penuntut ilmu, jangan futur. Jangan futur. Kita punya adik, punya ikhwan yang mungkin lebih muda daripada kita, ajak lagi mereka ke majelis ilmu. Ya, karena online ini ya ada kebaikan tersendiri, namun efek sampingnya akan ada gitu loh. Lah kita kalau datang ke majelis, insyaallah kebaikannya lebih besar, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya ini hal yang sebagai muqaddimah aja insyaallah, supaya kita lebih semangat lagi. Ya, jangan sampai kita juga keikut dengan yang seperti itu. Ya, masing-masing ada kebaikannya insyaallah. Tapi tetap selalu ingat bahwasanya kita jangan sampai menjadikan majelis ilmu itu hanya kenangan. Karena kalau udah majelis ilmu hanya kenangan, antum nggak dapat faedah apa-apa dari kenangan, hanya cerita doang. Ya, ibrahnya nggak seberapa. Tapi kita amalkan sekarang, terus kita ke majelis ilmu selama kita memang Allah beri kita kemampuan. Dan sebagaimana dikatakan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan beliau juga mewasiatkan yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka semakin banyak kita membaca, semakin nambah kita membaca, semakin berkah waktu kita. Allah Ta'ala akan setting loh waktu kita. Nah, kenapa sekarang jujur aja nih, hatta yang sunnah, hatta ustadz sekalipun, tulabul ilm, kenapa waktunya kok kayaknya sempit banget untuk nuntut ilmu, kayaknya apa ya, nggak ada waktu atau susah? Ya karena Qurannya ditelantarkan, jujur aja sebenarnya. Ini banyak dari kita itu Qurannya ditelantarkan. Ya, nggak bisa di rumah, di jalan nggak bisa. Di jalan nggak bisa, di tempat kerja nggak bisa baca Quran, di mana-mana nggak bisa baca Quran. Tapi ketika ngelihat apapun dalam handphone dari reels dan seterusnya, itu punya waktu. Subhanallah, inilah hukuman ikhwan. Inilah hukuman kita karena menghajar dan melantarkan Al-Quran. Baru dari segi lafal aja kita telantarkan, apalagi dari segi amalan. Seseorang itu banyak baca Quran, baru dia bisa banyak mengamalkan Al-Quran. Lah kalau bacanya aja nggak banyak, gimana dia bisa mengamalkan yang banyak dari Al-Quran itu? Baca banyak Al-Quran. Kita ini banyak melantarkan, hatta yang kenal sunnah, hatta mungkin ustadznya, karena sibuk ngajar. Ini sebenarnya hukuman buat kita semua ikhwan. Hukuman buat kebanyakan dari kita. Di antara penyebab, bukan hanya online saja, di antara penyebab kenapa banyak yang futur dan merasa sempit waktu untuk tuntut ilmu, karena apa? Karena Al-Qurannya diasingkan, hafalannya dilupakan, tilawahnya disingkirkan. Khalas, dia punya lebih waktu untuk dunianya, tapi tidak punya waktu untuk kalam Robnya. Ini coba kalau kita sadari itu dari penyakit kita, sadarin aja Pak ikhwan, sadarin aja. Antum nggak perlu tunjuk tangan, lihat hati antum, lihat kebiasaan antum, lihat diri kita masing-masing. Ternyata ini diantara sebab kenapa kita dipalingkan dari waktu-waktu yang berluang untuk menuntut ilmu. Kita susah untuk dapat fokus, baca buku aja susah. Sekarang coba baca buku jarang, banyak baca, berapa banyak yang kita baca buku. Susah nemuin waktu. Ya, nonton video kajian aja, kita nggak bisa istiqomah satu full kajian. Melainkan kita harus melakukan ini, melakukan itu. Lihat betapa banyaknya hukuman buat kita ya teman-teman sekalian ikhwan. Beda dengan kita mungkin zaman dulu 2010, atau mungkin ikhwan atau akhwat yang militan dulu sebelum 2010 hijrah. Itu antum lihat mereka Masya Allah dulunya. Dengan kesulitan transportasi, tidak mudahnya mendapatkan kajian yang dekat, tapi mereka tuh berhasil sampai kajian, istiqomah, nyatet banyak faedah, pulang itu sambil cerita sama istrinya apa-apa yang didapat dari kajian. Itu dulu. Sekarang coba, pulang kan bakso, pulang jajan ini, pulang ke sini. Syuf lihat, beda, mentalnya beda. Kelalaiannya lebih banyak sekarang. Gitu teman-teman sekalian.
Ini hal yang harus diungkap sebenarnya. Ini yang terjadi bukan hanya di Bekasi, di tempat-tempat lain juga begitu. Ya di Jakarta, Jabodetabek lah umumnya gitu. Ya. Tapi kita lanjut kita mulai dari kitab Wasaya li Talibil Ilm, wasiat untuk para penuntut ilmu. Untuk penuntut ilmu, kata beliau, kata penulis hafizahullah, inna mimma yubashshir bil khair ma narahu jami'an min at-tawafudi ala talabil ilm. Sungguh di antara hal yang menggembirakan adalah apa yang kita bisa saksikan dari berdatangannya orang-orang yang menuntut ilmu. Ya at-tawafud, yaitu saling menjadikan wafad, yaitu seperti utusan-utusan. Lihat, penuntut ilmu yang datang itu seperti utusan, ikhwan. Ana atau pengajar, ustadz yang datang ke majelis itu juga seperti utusan. Utusannya ilmu, dan penuntut ilmu utusannya ilmu juga. Jadi antum datang kemari, ikhwan, itu utusan-utusan mutawafidun, yang mana datang karena ada suatu hajat, yaitu keinginan untuk menuntut ilmu dan beramal. Maka ini hal yang mubasyir jiddan gitu, sangat-sangat menggembirakan. Makanya ana sejujurnya di beberapa majelis, apalagi yang rame, ana suka mengintai atau melihat dari bilik tertentu di salah satu bagian masjid. Kadang-kadang ana lihat para hadirin hadirat yang tadi hadir di kajian itu mereka berjalan beriringan atau berjalan satu persatu menuju ke tempat parkiran, yang mana mereka itu sudah menyediakan waktu dan diri mereka untuk menyimak ilmu. Itu sangat-sangat membekas di hati ana. Sangat membekas di hati ana. Ya. Para penuntut ilmu ini, walaupun mereka di kajian tematik, walaupun mungkin mereka tidak bawa catatan, tapi mereka udah rela ke majelis ilmu. Itu sesuatu yang sangat betul-betul berharga. Buat anak pribadi, anak sangat terharu dan terkesan di beberapa tempat seperti itu. Maka masya Allah, makanya terhargai banget dengan itu. Yang mana ini sangat menggembirakan. Ya, penuntut ilmu datang ke kita untuk mencari ilmu. Yang kalau misalnya kita lihat mereka pas pulang, Anda tahu mereka ini suami istri, Anda tahu mereka ini adalah seorang suami, atau diantara adalah seorang akhwat yang punya suami, atau apapun itu, yang laki atau perempuan, atau jomblo atau apa, siapapun mereka punya problem masing-masing di kehidupan mereka. Dan boleh jadi mereka ini datang ke majelis ilmu untuk mencari pengobatan gitu loh, mencari solusi, atau mencari penyegaran kalbu dan ruh dengan iman. Yang mana mereka pulang dengan charging iman yang lebih afdol, sehingga boosternya itu terasa dan mereka imannya semakin naik. Mereka pulang dengan semangat untuk beramal. Itulah tujuan nuntut ilmu itu kan. Tujuan nuntut ilmu itu. Tujuan nuntut ilmu itu bukan euforia banyak kemudian di fanpage kita harus update nih yang segini banyaknya. Subhanallah, ana la uwafiq ala hada. Hal-hal yang seperti ini seolah-olah menjadi syiar salafiyah. Enggak ya akhi. Syiar salafiyah itu amal, bukan kuantitas. Kalau misalnya sekarang syiar salafiyin syiarnya adalah banyak, antum hanya menggoda orang-orang yang hanya mencari kuantitas. Tapi kalau syiar antum adalah amalan soleh, mempertontonkan inilah amalan salafiyin, maka syiar antum di sini dinikmati dan akan diikuti oleh orang-orang yang mengejar akhirat. Adapun yang hanya mengejar kuantitas, mereka hanya datang berbondong-bondong karena ramainya saja. Karena ustadz ini banyak followernya, impactnya itu enggak seberapa sebenarnya, hanya euforia. Itu yang terjadi banyak kan seperti itu. Tapi kalau udah tertanam di kalbu iman dan pengen ikut sunnah betul-betul, karena apa? Melihat dari ikhwan ini tercetak dengan pendidikan, ilmu dan amal, dan kemudian terefleksikan di kesehariannya. Orang-orang akan mencontoh padanya, akan menjadikannya panutan di lingkungannya. Itu justru lebih efektif, lebih berimpact dibandingkan dengan yang hanya sekadar posting-posting, yaitu besarnya, banyaknya, megahnya jemaah. Enggak. Ini kadang-kadang malah menimbulkan hasutan dan hasad. Jadi bukan itu tujuan kita. Dakwah salafiyah itu bukan itu, beneran deh. Malah justru itu khawatirnya ke depan jadi hujah yang tidak baik gitu loh. Karena banyak-banyakan. Kita lihat di sini, ikhwan. Apakah banyak-banyakan ini membuat lalai? Ternyata kalau kita lihat sekarang, yang udah kenal dakwah sunnah itu banyak, ikhwan. Banyak.
Tapi lihat bagaimana kata Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sikap berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian sampai kalian mati. Sampai kalian mati. Loh, subhanallah Ustaz, apakah antum enggak suudzon sama orang-orang ini atau dakwah-dakwah sunnah yang seperti ini banyak-banyak? Lah ini bukan suudzon, ini tanbih. Ini tanbih, peringatan. Jangan dikira kalimat alhaakumut takatsur itu kaitan dengan uang tok. Banyak orang mengira bahwasanya ayat Allah alhaakumut takatsur dunia itu cuman masalah uang doang. Lah, fitnah itu kadang-kadang bukan hanya uang. Kadang fitnah itu popularitas. Kadang fitnah itu kebanggaan dengan berbanyak-banyakan. Alhaakum at-takatsur. Kita punya sesuatu yang banyak, itu enggak masalah kalau memang itu rezeki kita. Tapi yang membuat ini bermasalah bukan di takatsurnya awalnya, tapi dia apa? Melalaikan. Jadi tujuannya sekarang apa? Banyak-banyakan, bukan inti dari dakwah itu sendiri. Ini yang berbahaya nih bagi dakwah sunnah, berbahaya. Mungkin dakwah sunnah akan terus ada yang menjaganya insyaallah. Tapi bahaya minimal bagi ustadznya atau minimal bagi timnya. Ketika ustadz punya timnya, tim dakwahnya, manajernya, kalau mindset tim ini mindset takatsur yang melalaikan, jangan kira ustadznya nggak ikutan. Ustadznya ikutan. Ustadznya polos mungkin. Yang ada strategi dakwahnya ikut dengan mindset apa? Mindset timnya ini. Timnya yang ngatur ustadznya kemudian. Karena udah biasa diatur jadwalnya, di mana kajiannya, seperti apa, kontennya dan seterusnya. Ini yang terjadi akhirnya apa? Impactnya mana untuk jemaah? Hanya banyak-banyakan. Jangan terpedaya dengan banyaknya jenggot yang hadir. Jangan terpedaya dengan peci-peci yang biasa dipakai salafiyin. Bukan di banyaknya itu, ikhwan. Contohnya, antum melihat banyak juga ikhwan sekarang berpenampilan sunnah, tapi menyakitkan dari segi apa? Dia nggak mengikuti sunnah. Tampilannya aja sunnah. Antum tanya tentang masalah waliul amri, tentang masalah khawarij, nggak ngerti apa-apa. Hanya tahu jenggot sama isbal doang. Muskilah ini muskilah. Kualitasnya kemana? Beda dengan yang dulu, ikhwan. Beda dengan antum-antum yang benar-benar mengenal sunnah dan berusaha mengamalkannya. Walaupun kita ya muqassir juga, kita banyak salah juga, betul. Tetapi ini pangkalnya banyak sekali yang nggak dibuat di sini. Asasnya, usul sunnahnya itu nggak pakai. Kitab-kitab akidah yang berturut-turut kita bisa secara manhaji, secara efektif kita mempelajari itu udah kurang diminati. Sekalinya kemudian alhamdulillah ada semacam HSI yang masya Allah itu kitab-kitab akidah dibahas ikhwan di situ, alhamdulillah. Tapi amat disayangkan beberapa dari talibah atau tulabnya itu mengejar apa? Ranking atau mengejar cepet-cepetan jawab, mengejar ini, mengejar itu. Taib. Masuk nggak ilmunya di sini? Ini bukan salah HSI, kalau ini bukan salah HSI, bukan ini. Tulab ini banyak yang hanya mengikuti euforia saja. Cepet-cepetan. Kemudian yang penting udah lulus dari HSI, udah masya Allah. Lah, lulus dari HSI belum tentu antum benar-benar bermanhaj salafi. Belum tentu. Ya. Oh iya. Ya Pak, insya Allah Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas peringatannya. Baik, kalau udah antum HP-nya udah itu, stop kita. Kita jeda dulu insya Allah. Silakan diadzan, fadhil. Baik, kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa hadza in dalla ala syai'in fa inna ma yadullu ala hubbin lil ilmi wa talabil ilm. Jika hal itu menunjukkan akan sesuatu, yaitu berdatangannya penuntut ilmu, maka sesungguhnya hal itu menunjukkan akan kecintaan mereka kepada ilmu dan mencarinya. Kemudian dikatakan walakin lita'lam anna lil ilmi adaban. Namun agar hendaknya diketahui bahwa ilmu memiliki adab-adab. Wa anna lil ilmi syurutan. Ilmu memiliki syarat-syarat. Wa anna lahu umuran lizaman ala man shammara ala sa'idil jaddi fi talabi an yaj'alaha nasba 'ainaihi. Namun supaya kita tahu bahwasanya ilmu memiliki adab-adab, memiliki syarat-syarat, memiliki perkara-perkara yang mengharuskan kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agar menjadikannya sebagai hal yang perlu disikapi secara serius. Disikapi secara serius. Ya, jadi an yaj'alaha nasba 'ainai. Nasbul 'ain yaitu sesuatu yang kita fokus gitu loh di situ. Nah, ilmu ini perlu fokus dan keseriusan, ikhwan.
Ilmu ini bukan main-main. Ya. Wal ilmu kama qala adz-Dzahabi, ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh Imam adz-Dzahabi rahimahullah, laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan. Syuf, ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan. Ya, kalau seseorang punya banyak ilmu dengan riwayat, maksudnya di zaman ketika itu kan ahli hadis itu mereka ilmu itu ya ada sanadnya, yaitu dengan hadis atau ilmu-ilmu tertentu seperti qiraat dan hal-hal lain yang memerlukan sanad. Tapi ilmu itu laisat bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan bikathratir riwayah, bukan dengan banyak-banyaknya periwayatan. Tapi kalau seseorang punya banyak riwayat, ya berarti dia ada ilmunya. Hanya saja dikatakan di sini oleh beliau, walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala sematkan ke dalam hati. Berarti ilmu itu baru dibilang memang suatu hal yang benar-benar suatu hal yang teranggap sebagai ilmu yang sahih ketika itu ada di qalbu antum. Ketika itu ada di qalbu antum. Mungkin bukan sampai hafalan plek-plek, bukan. Tapi ilmu itu sampai ke qalbu antum sehingga ada hal tambahan pada qalbu antum, baik berupa rasa takut pada Allah, rasa harap pada Allah, rasa ingin beramal dan semisalnya. Adapun hafalan yang masuk ke dalam qalbu, maka ini adalah sebatas hafalan seperti anak kecil yang menghafal, membawa hafalan surat Al-Fajr, tapi dia enggak ngerti maknanya. Apakah anak ini disebut hafiz? Ya, hafiz. Tapi alim? La. Enggak, karena dia enggak faham. Dan tidak semua yang faham itu berilmu. Enggak semua yang faham itu dikatakan alim, berilmu. Karena faham saja tidak cukup, tapi sampai enggak ke qalbunya. Sampai enggak ke qalbunya. Karena tidak semua orang yang faham itu mengilmui apa yang dia faham. Memang fiqh itu maknanya faham. Tapi tidak semua orang yang faham itu dianggap jadi berilmu begitu saja. Sebagaimana tidak semua yang mendengar mentaati. Ada orang yang mendengar telinga kanan, keluar dari semua lubang. Bisa aja seperti itu. Sebab ada seorang faham, tapi dia enggak mau nyadar. Ada yang seperti itu. Dia faham dirinya salah, tapi dia enggak mau menyadari dirinya salah. Banyak yang seperti itu. Nah, kita faham, misalnya ustaz bilang begini, ustaz mentahdzir ini, mentanbih ini, memberi peringatan begini. Faham, bahasanya sama kok. Dan jelas lugas bahasanya. Tapi kenapa enggak mau sadar? Nah ini, beda makanya, beda. Maka ilmu itu bukan sebatas bikathratir riwayah. Apakah para perawi hadis, misalnya ada seorang muhaddits, ahli hadis, dia meriwayatkan banyak sekali hadis. Faham enggak dia hadis itu? Ya faham, bisa aja faham. Banyak hadis-hadis gampang difahami, tapi belum tentu dia layak dinobatkan sebagai seorang alim karena ternyata fahamnya dia itu tidak memberikan efek kepada ilmu dan amalnya. Ya begitu. Maka dikatakan juga oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, wa syartuhul ittiba' wal firaru minal hawa wal ibtida'. Dan syarat ilmu itu adalah ittiba'. Syarat ilmu dikatakan oleh beliau ada dua. Pertama ittiba', yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua al-firaru minal hawa wal ibtida'. Yang kedua syarat ilmu adalah melarikan diri dari al-hawa dan al-bid'ah. Hawa di sini hawa nafsu. Al-bid'ah perbuatan bid'ah. Hawa itu bisa dimaknai sebagai bid'ah, bisa dimaknai sebagai kepentingan syahwat. Hawa itu bisa hawa bagi ulama akidah, ya, itu kerap kali dimaknai bid'ah. Maka ada istilah ahlul ahwa, itu artinya ahlul bid'ah. Itu dalam istilah di kitab-kitab akidah dan manhaj. Nah, tapi bagi ulama suluk, ulama tazkiyatun nufus, hawa itu kepentingan syahwat. Faham di sini para ikhwan? Nah, kepentingan syahwat itu iradatun nafs. Kepentingan keinginan jiwa itu hawa. Ya, bahasa kita tuh hawa nafsu gitu loh. Syahwat di sini bisa perut, bisa syahwat karena ingin dipuji, popularitas, bisa syahwat yaitu lawan jenis,
bisa syahwat, ya narsisisme dan semisalnya dan seterusnya. Itu semua syahwat. Keinginan untuk kaya, syahwat. Jadi ilmu syaratnya adalah ittiba' dan al-firar. Syaratnya ittiba' ngikuti Nabi SAW. Seseorang walaupun sepintar apapun, dia tidak ada spirit ittiba', antum jangan belajar darinya. Karena dia tidak menularkan apapun kepada antum kecuali koleksi ilmu saja. Banyak loh kayak gini, kawan. Pinter tapi nggak ada spirit ngikutin Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang justru gembosi orang untuk tidak ikut sunnah. Ya, dibilang, oh nggak usah sholat sunnah terus, apa-apa sunnah. Justru kalau justru nggak usah sering-sering tahajud. Ya, justru nggak usah tahajud, nggak usah minta sama Allah. Kalau banyak-banyak doa itu kan kayak kita itu nuntut Allah. Ini gimana? Orang ngomong kayak gini tuh gimana ini? Kenapa? Karena semangat itibanya nggak ada. Ini omongan gus-gus tuh kayak gini tuh. Sebagian gus-gus kayak gini ngomongnya. Ya. Jadi menggembosi orang itu untuk kurang nyunnah gitu loh. Untuk apa kita banyak-banyak doa? Doa ya sekali-kali aja. Ngomong kayak gitu. Karena kalau banyak doa itu kayak nuntut Allah seolah-olah kamu tuh kayak ngajarin Allah tuh loh. Ini cara berpikirnya gitu bukan cara ittiba' pada sunnah. Ini cara bodoh gitu loh. Ya. Pakai parfum aja Pak. Parfum mana lebih harum. Ya. Karena apa? Semangat ittiba'nya enggak ada. Antum ngaji sama ustadz atau kiai-kiai yang memang enggak ada semangat ittiba', enggak semangat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang antum cari? Ilmu mantik misalnya. Ya. Ilmu argumentasi, ya, retorika aja yang dapat. Bukan untuk membuat antum semangat ikut Nabi SAW. Malah justru menjauhkan antum dari Nabi SAW. Walaupun atas nama selawat, atas nama keturunan Nabi, keturunan cucu Nabi dan seterusnya, zuriat Nabi. Ya antum lihat apakah para pengikutnya kemudian mereka akan ikut Nabi SAW? Malah sebaliknya. Kenapa? Karena spiritnya bukan ikut Nabinya, tapi ikut gua atas nama Nabi. Kan tujuannya itu. Kalau lu nggak ikut gua, awas lu. Gitu. Kan gitu tujuannya. Ya, harus agungkan ta'zim pada saya karena saya keturunan Nabi misalnya. Itu tujuannya. Ya sebenarnya itu bukan tujuan. Tujuan intinya ya kotak amal. Sebenarnya itu tujuannya. Iya. Karena nggak ada kotak amal, no cry. No kotak amal, no cry. Ya. Harus ada kotak amal. Harus ada penghasilan dari situ. Duit, ujungnya duit. Ini bukan untuk ittiba. Ini udah menjadi bukan semua orang juga tahu sebenarnya, kecuali yang Allah Ta'ala belum beri hidayah. Itu. Jadi syarat ilmu ittiba. Kalau majlis ini, majlis apapun itu, majlis ilmu apapun dimanapun, tidak ada spirit untuk ikut pada Nabi SAW, khalas, nggak usah. Kemudian yang kedua al-firar minal hawa wal bid'ah. Berlari dari kepentingan duniawi dan juga kebid'ahan. Maka jika di sana ada perkumpulan hatta atas nama dakwah sunnah, tapi kalau itu perkumpulan kepentingan hawa, hobi duniawi maksudnya, bukan hobi baca kitab atau bukan hobi duniawi, ya moge dan semisalnya, nggak usah. Buat apa? Antum kayak nggak ada pengajian lain yang untuk kayak gitu. Jujur aja antum kayak misalnya antum ikut. Antum kayak nggak ada kajian dekat rumah antum ya, sampai harus touring travel kemana, pakai moge dan konvoy bareng. Antum mau ngaji apa mau ngapain? Hah? Kita menghindari apa riya, menghindari apa sum'ah. Ngaji mah ngaji aja, nggak usah pakai dipertontonkan. Yang satu pakai Harry Davidson, yang satu pakai Heri Purnomo, yang satu pakai apa? Nggak, udah khalas, nggak usah pakai itu. Konvoy bareng ke puncak, kemudian subhanallah nyari video harus jauh-jauh kayak gitu dengan moge-moge gitu. Susah orang untuk ikhlas, susah orang untuk tawadhu dengan kajian-kajian seperti ini, dengan konvoy, susah. Kalau bisa tentu masya Allah antum lebih hebat daripada para imam dan para masyayikh yang mereka itu menghindari hal seperti antum lebih hebat daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya, ketika ini ulamanya sahabat loh.
walaupun masih muda, ulamanya sahabat di zaman tabi'in. Nabi SAW telah wafat, maka beliau menjadi sandaran fatwa dan ulama besar. Ini sisa sahabat Nabi, dan beliau termasuk berani yang menentang bid'ah. Ketika beliau jalan keluar dari rumah, beberapa dari tabi'in langsung nemplok ke beliau, ngawal beliau. Maka diusir oleh beliau, pergi kalian semua. Fa innaha madhillatun littabi' wa fitnatun lil matbu'. Hal kayak gini nih, ente pada ngawal aneh, ini perendahan dan penghinaan untuk ente para tabi', yaitu yang ngikutin, yang ngawal, ente orang-orang rendah. Dan ini menjadi fitnah buat yang diikuti, yaitu saya. Kalian tuh memfitnah saya sekarang, membuat fitnah di hati saya, membuat saya tuh sebagai dai ujub, membuat saya sebagai dai merasa diagungkan. Pergi kalian semua. Ternyata sekarang itu ada yang lebih hebat hatinya dibandingkan Abdullah bin Mas'ud. Bukannya justru menghindari kawalan-kawalan seperti ini, malah bikin. Kalau Abdullah bin Mas'ud, dia nggak bikin, nggak nyari. Orang pada datang, jangan ikutan gua, gitu. Ini bikin fitnah buat hati saya. Ini menghinakan kalian sendiri. Karena antum melihat para muhibbin, mereka tuh merendahkan, menghinakan diri mereka sendiri di hadapan orang yang sebenarnya sama sama kita. Bahkan belum tentu lebih baik juga daripada kita. Hanya karena klaim nasab saja, belum tentu. Tapi lihat bagaimana penghinaan akhirnya. Nah, ini hal-hal kayak gini seolah-olah apa? Kalau udah konvoi bareng, seolah-olah, lah antum sedang menghinakan diri antum, akhi. Dan juga da'inya siapapun itu, antum ini sedang terfitnah seperti maftun. Maka firar minal hawa, kepentingan hawa nafsu itu bukan hanya duit, popularitas, keinginan dipuji, hubbus syuhrah, hubbud dunya, mencari pandangan orang. Ini hawa semuanya. Maka bukan ilmu yang dapat. Dan ana juga mendapat ada seorang pengacara. Ya, ana punya kepentingan sama orang ini, masih muda. Dan ternyata dulu pernah ngaji alhamdulillah sama ana, tapi dia punya komunitas. Ya komunitas yang kayak tadi. Bikers dan semisalnya. Memang motornya gede padahal badannya kecil. Ana senilai antum oke, udah terserah antum lah dah. Tapi akhirnya wallahi dia ngakuin sendiri, demi Allah Ustaz, ana tuh di kajian-kajian ini, ya kajian-kajian yang moge-moge itu, ana bisa bersaksi wallahi Ustaz, ana enggak dapat ilmu. Beneran ana enggak dapat ilmu. Hatta ana ikut dengan Ustaz fulan, dengan ikhwan-ikhwan sunnah, ana enggak dapat ilmu. Ana tahu orang-orangnya, atau ikhwan-ikhwannya sama aja Ustaz, itu cuman penampilan kita doang yang kelihatan sunnah. Ini demi Allah kata dia seperti, dan dia wallahi bilang kayak gitu, dan dia maksudnya bilang wallahi juga gitu. Bilang antum ya akhi, antum dunia banget kayak gini, antum mendingan ngaji yang bener lah, ya ngaji yang bener. Antum udah profesi pengacara, subhatnya banyak, antum ngaji gak bener, mau jadi apa antum? Iya Ustaz, ya doang sampai sekarang akhirnya. Ya dia nggak mau lagi komunikasi sama ana, mungkin nggak tahu kenapa, ada kepentingan lain mungkin. Tapi ya itu yang terjadi, itu yang diakui oleh orang yang langsung, emang orang dalam dan ngomong ke ana langsung. Ini salah satu contoh, masih ada contoh-contoh lainnya. Maka ilmu ini harus firor dan tajrid dari hawa, lepas dari hawa. Nggak usah ada kepentingan duniawi. Ana udah katakan ini di beberapa tempat dan beberapa masjid. Ketika sudah ada kepentingan duniawi, DKM-nya dengan majelis ta'lim ini ada kepentingan duniawi, maka akan ada nanti perubahan-perubahan yang menyakitkan tentang ilmu. Itu akan terjadi. Akan terjadi kejanggalan, keanehan yang talibul ilm, yang betul-betul pencari ilmu, itu mengendusnya ini busuk sekali gitu loh. Tapi bagi orang yang sama-sama kepentingan duniawi, maka mengendusnya bangkai itu ibarat mengendus parfum. Begitu. Dan juga wal bid'ah, al-firar min al-bid'ah, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, jauh-jauh dari kebid'ahan. Kalau majlis ta'lim kita mengadakan dan kemudian mempopulerkan bid'ah, maka kholas apa yang diharapkan dari majlis ta'lim ini? Justru menjauhkan diri dari sunnah Nabi SAW. Karena dalam suatu athar disebutkan, tidaklah ada suatu bid'ah terhinggap di suatu hal, melainkan ada satu sunnah yang akan dihilangkan. Semakin banyak bid'ahnya, semakin banyak sunnah yang dihilangkan. Seperti itu ya ikhwas sekalian. Itu diantara muqaddimah wasiat untuk penuntut ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan mendatang. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.